Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan tausiah kemarin atau berkaitan dengan apa? Kematian ya, dimana kita harus sabar ya. Dan musibah ini bukan hanya kematian saja, sebagaimana pernah disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu, bukan hanya kematian saja, tapi bisa juga ketakutan, ya, kekurangan makanan, segala macam itu. Itu banyak ya, musibah atau cobaan itu yang biasanya manusia pasti itu akan mengalaminya. Dan wabasyiri sabirin ya, jadi sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa itu? Yaitu alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita percaya bahwa ya orang sabar itu semua itu memang milik Allah gitu ya. Dan Allah yang akan mengatur gitu ya semua ini ya. Jadi apa yang sudah terjadi memang itu sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Dia akan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang sabarnya seperti ini gitu ya, selalu yang sudah terjadi itu kita terima ya padanya gitu ya, dengan harapan kita akan lebih baik lagi ke depan. Itu Allah berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu bagi mereka adalah salawat atau keberkahan yang sempurna ya. Berbeda dengan salawat untuk nabi ya, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besarnya ya fadilah atau pahala ya, atau ganjaran untuk orang yang sabar gitu ya. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab gitu ya. Jadi sesungguhnya orang yang sabar itu akan dibalas ganjaran yang apa? Bighairi hisab ya. Yang gak ada terhitung, yang tak terbatas gitu. Jadi betapa nikmatnya orang sabar gitu. Tapi ya memang orang sabar itu nggak mudah gitu ya. Ya seringkali orang, wah sabar kan ada batasnya, nggak bisa itu ya. Ya dalam surat Ali Imran ayat terakhir itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sabarlah dan tingkatkan kesabaran itu ya, nggak ada batasnya gitu. Jadi sabar di sini mengandung makna paling tidak banyak sekali nih. Tabah lah ya, tahan uji gitu ya. Dan di situ jangan putus asa gitu, tidak pernah putus asa orang sabar itu ya. Yakin bahwa Allah akan apa? Ada di balik ini banyak hikmahnya gitu ya. Termasuk Covid ini juga banyak hikmahnya. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi kita juga optimis karena sesungguhnya di dalam kesusahan itu pasti ada kemudahan berikutnya gitu ya. Bayangkan kita ketika jalan kalau naik gitu kan, susah nih, berat nih, tapi satu saat apa akan turun gitu ya, naik kemudian turun gitu. Jadi berkaitan dengan sabar ini paling tidak ada dua ya makna tentang sabar ini ya, bukan berarti kita nerimo saja gitu. Pertama, sabar ini adalah kita yakin bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah ya, sambil merenung, sambil muhasabah ya, kejadian yang sudah lewat yang menimpa kita ini kalau kita pikirkan ya kemungkinan ini karena kesalahan kita gitu. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik gitu. Sesungguhnya kebaikan apa saja yang menimpamu itu sebenarnya dari Allah gitu ya. Dan keburukan apa saja yang menimpamu itu sebenarnya kalau ditelusuri itu dari dirimu sendiri gitu. Ini kalau kita nilainya jelek gitu ya, atau mungkin barangkali kita katakanlah kok hidup ini susah, coba introspeksi gitu ya. Atau mungkin barangkali lihat nanti mungkin anak-anak kita mungkin agak sedikit nakal gitu ya, diomongin susah gitu, mungkin dibangunin susah untuk sholat subuh misalkan aja. Ya mungkin barangkali salah kita juga mendidiknya tuh tidak terlalu keras gitu. Ya kalau dalam sholat, jadi kadang harus lembut, harus keras sama seperti itu. Jadi karena diturutin aja ya bisa seperti itu gitu. Sama ketika kita bilang kok anak kita seperti,
pasti ada sesuatu yang mungkin karena penyebabnya dari kita juga, orang tua gitu. Makanya harus apa tadi, muhasabah gitu ya. Ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi semua musibah itu kalau ditelusuri ya, kata Allah nih, kita percaya ya. Kalau percaya bahwa Quran itu pasti benar, itu percaya bahwa kalau kita muhasabah, kalau ditelusuri ini mungkin sebenarnya dari kita sendiri gitu. Ya, termasuk juga virus itu kan, kalau dilihat juga mungkin kita makannya ada yang kurang baik gitu ya. Misalkan kelelawar dimakan segala macam gitu. Sebenarnya dari diri kita sendiri penyebabnya gitu. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita menyatakan mengaku seorang beriman, kita nih harus siap diuji gitu ya. Ya, banyak saya kira ayat-ayat tentang ini kemarin tentang di surat Al-Baqarah, juga misalkan di dalam surat Al-Ankabut ya ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Asiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ya dibiarkan mengatakan bahwa saya beriman, kemudian kami tidak dia tidak diuji gitu. Ya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Jadi sungguhnya kami ini sudah menguji orang-orang sebelum mereka itu gitu, kata Allah gitu. Ya. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah pasti akan tahu siapa sebenarnya yang benar sodaku, dan juga pasti akan tahu juga siapa sebenarnya dusta. Jadi kadang-kadang orang mengaku saya ini beriman, tapi dikasih cobaan aja dia akan lengah gitu. Bukan hanya lengah lagi, terus kadang-kadang tidak beriman lagi gitu ya. Bahkan beberapa tidak sedikit akhirnya lepas dari agamanya juga, karena mungkin ada yang membantu dari luar agama, akhirnya dia kembali situ. Jadi disitulah Allah akan tahu nanti dari ujian ini, kalau kita tetap sabar, itu berarti dia orang yang sodik, yang benar itu. Tapi kalau dia tidak sabar, itu sebenarnya apa? Dusta itu, menyatakan beriman tapi tidak menerima semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita ada kesusahan atau kesabaran, coba lihat ke bawah, jangan kata saja ya. Misalkan katakanlah kita kok makan ini susah gitu ya, makanya kok nggak enak nih hari ini, nggak enak. Coba lihat di bawah, bahkan ada yang hanya makannya sekali gitu. Bahkan mungkin ada yang makan hanya sekali dalam 2 hari baru dapat makan gitu. Jadi kita harus bersyukur banyak yang di bawah kita itu gitu ya. Nah yang kedua ya, makna sabar di sini adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi benar-benar kita lakukan itu, sholat, puasa, sedekah gitu ya. Terus menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama gitu kan, seperti itu gitu. Pasti itu. Dan ini orang yang bertakwa ini, yang sabar ini kan salah satu adalah ciri dari orang yang bertakwa gitu. Kata Allah dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan diberi jalan apa? Keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia juga akan diberi rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka gitu. Bahkan urusannya juga akan dipermudah, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra gitu. Jadi orang yang bertakwa pasti akan diberi urusannya itu mudah gitu. Ya, jadi apapun ya, musibah, kesusahan yang kita alami gitu ya. Misalkan saja ada tiba-tiba pulang gitu sehingga lupa bawa bahan buku, atau mungkin juga komputernya sekarang mau memperbaiki, tapi mungkin ya kalau ini harus sabar itu ya. Pasti ada jalan keluar itu gitu ya. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menerima apa yang sudah ditetapkan, yang sudah lewat ya. Tapi kita muhasabah ya, merenung supaya ke depan lebih baik gitu ya. Hanya mungkin yang menarik nih, kenapa tadi katanya musibah ini karena gara-gara kita, tapi ada orang-orang yang baik seperti di COVID nih. Ada dokter, orang yang bersalah tiba-tiba meninggal. Nah, nanti kita lanjutkan di
tausiah besok berikutnya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.